Halo, balik lagi sama gue Billy. TUF, seperti yang udah banyak kita tahu, merupakan sebuah laptop entry level gaming milik Asus. Yang kalau dilihat dari kastanya sih sebenarnya dia masih ada di bawahnya ROG. Tapi semakin sekarang ini semakin canggih juga. Dan yang satu ini, TUF Dash, didesain untuk lebih ke arah mobility dengan power yang powerful. Ya, ini TUF Dash F15 2022. Jadi untuk kali ini kita bakalan lebih ngobrolin soal hands-on-nya, bukan ke arah review gitu sih. Karena dari sisi barangnya sendiri aja dia masih belum masuk ke Indonesia, masih baru ada yang ini sampelnya doang ini. Jadi untuk jeroan, variasi jeroannya sendiri aja dia masih digodok di dapurnya Asus. Ya jadi dengan demikian kan belum ada yang bisa kita benchmark juga. Tapi yang pastinya Asus sudah mulai memamerkan laptop yang satu ini. Jadi barangkali aja kalian ada yang mau beli laptop entry level gaming gitu, udah bisa ambil ancang-ancang juga nih. Nah dari segi desain ya, TUF yang satu ini desainnya dibanding TUF yang tahun lalu dia masih sama-sama tipis. Selain dari itu juga bentuknya masih ya sama-sama ngotak juga sih. Mungkin dari sisi desainnya itu supaya kelihatan tough ya, kokoh gitu. Nah untuk bahannya sendiri yang dipakai untuk di bagian atasnya nih, cover layarnya ini dia sudah menggunakan bahan aluminium. Dan untuk logonya sendiri dia terlihat lebih simple. Jadi cuman logo TUF-nya doang di sebelah sudut dan itu pun nggak terlalu mencolok. Beda dengan TUF Dash yang tahun lalu yang ada tulisan TUF-nya gede gitu. Dan yang ini jadi lebih polos gitu deh, lebih low profile. Ini hadir dalam dua warna nantinya. Dia hadir yang ini warna klasik, warna hitam gini aja. Yang satu lagi itu warna putih duet sama warna hitam. Yang itu cakep banget. Buat kalian yang demen atau tahu anime mecha gitu, nah yang itu tuh desainnya lebih ke arah mecha kayak begitu deh. Semoga nanti sih pas kita dapat barangnya buat full reviewnya tuh bisa dikirimin yang putih hitam itu ya. Keren tuh. Nah kita balik lagi ke soal luarannya dulu. Jadi dari yang terlihat dan tidak terlihat, dia tetap dengan mil STD-nya. Ya mil STD itulah yang biasa yang jatuh dari ketinggian berapa sudah dites aman, dari goncangan aman, suhu yang tinggi atau rendah gitu dia lebih aman dan sebagainya. Ya kalian bisa cek sendirilah di websitenya ntar itu mil STD itu apa aja gitu. Nah, terus yang satu ini dia sudah ada built-in webcam nih di atas ini. Dia agak nonjol dikit jadinya di atas layar, tapi it's good buat zaman sekarang webcam itu diperlukan. Dan selain dari itu, lampu indikatornya. Lampu indikatornya juga unik. Kalau dulu biasa dibuat satu garis, ini dibuat ya lebih kayak mecha itu. Unik, keren dah pokoknya. Dan buat bagian bawahnya sendiri dia udah disebut namanya Teflon texture. Ya tapi ini cuma tekstur doang ya, jangan dipakai masak juga. Tapi desainnya memang cakep banget. Di bagian bawahnya itu aja yang hitam ini aja udah cakep. Yang putih lebih cakep lagi. Keren lah pokoknya ntar itu. Nah buat portnya yang tahun 2022 ini udah memiliki dua Type-C. Yang satunya Thunderbolt 4, yang satunya lagi 3.2 Gen 2 yang sudah support display port 1.4 dan power delivery 3.0 sampai 100 watt juga itu. Buat layarnya sendiri yang 2022 ini cakep dia. Udah ada peningkatan juga dengan panel IPS level up to QHD 165 Hz 3 millisecond dengan 100% DCI-P3. Susah nyebutnya, DCI-P3. Keren kan tuh? Atau ada lagi varian yang lainnya dia up to Full HD 300 Hz dengan 100% sRGB dengan layar yang sudah memiliki adaptive sync juga. Ya dengan begitu kan ini mau dipakai ngegame jalan, mau dipakai content creator juga nggak ada masalah, warnanya cakep udah. Nah untuk segi bagian keyboardnya sendiri dia sudah dengan layout yang memiliki numpad dan selain itu memiliki hotkey juga, 4 hotkey di sini. Ya hotkey yang di atas itu yang buat volume dan kawan-kawannya itu bisa di customize juga melalui Armoury Crate. Nanti mungkin mau untuk tombol lain kalau mau yang lain. Tapi ya yang 4 ini kayaknya udah cukup lah ya by default. Untuk trackpadnya sendiri dia cukup besar, lebih besar malah, dibuat lebih besar daripada yang tahun lalu. Dan ini condong cenderung hampir center to body, tapi sebenarnya masih agak ke arah kiri dikit ya, tapi belum sampai tengah-tengahnya di alphabetical keyboardnya gitu. Jadi kalau kita lagi ngetik
ada kemungkinan nih tangan kanan tuh kena ke trackpadnya. Trackpadnya gede sih sebenarnya. Tapi mantep sih, trackpad gede juga enak kalau kita maneuvering gitu menggunakan trackpad, jadi lebih nyaman juga. Nggak ada mechanical buttonnya juga ya buat trackpadnya. Nah, seperti yang tadi udah disebut di awal, bahwa si TUF ini walaupun dia sudah semakin canggih jeroannya, cuman ya memang dari segi kasta dia masih ada di bawahnya ROG. Cuman teknologi saat ini kan berkembangnya cukup pesat gitu, jadi memang jeroannya semakin menyaingi. Walaupun ya nggak bakal ketemu yang top levelnya kayak di ROG gitu, misalnya i9 atau RTX 3080 tuh nggak bakal nemu tuh di TUF ini. Tapi intinya sih dia sudah mulai menyaingi ke arah middle class-nya si ROG lah. Jadi kayak TUF yang nanti bakal keluar ini tuh dia untuk CPU-nya sendiri bakalan nongol varian up to Core i7 12650H, dan untuk GPU-nya sendiri bakalan nongol up to RTX 3070. Nah, kelihatan kan tuh nyainginnya seperti apa. Nah, dibuat lebih bersaing, tapi harganya sendiri juga lebih terjangkau dibanding ROG. Tapi ya of course, ROG sendiri pasti punya lebih banyak kelebihan gitu deh. Seperti ya di cooling sistemnya, atau di fitur di armoury crate-nya, warantinya juga berbeda, dan lain-lain lah. Makanya masih tetap ROG itu ada di kasta tertingginya laptop gaming Asus. Nah, since ini udah menggunakan Intel yang 12 Gen gitu, jadi untuk RAM-nya sendiri dia sudah menggunakan DDR5 4800 MHz ya. Nah, itu. Dan kalau soal storage-nya sendiri ya sudah pasti lah ya, dia sudah menggunakan M.2 NVMe. Dan don't worry juga, ini mau baik RAM-nya atau storage-nya, dua-duanya itu upgradable. Dari segi RAM-nya dia dikasih ada 2 slot, yang pastinya dia bukan solder, jadi dua-duanya bisa diganti kalau mau diganti nantinya. Atau misalnya dapatnya variannya cuma satu, bisa ditambah satu keping lagi gitulah. Dan untuk M.2-nya sendiri juga dia ada slot keduanya, jadi upgradability-nya ya masih cukup oke, cukup luas. Walaupun ya agak mahal aja, harga DDR5 kan zaman sekarang masih mahal ya. Dan untuk harga NVMe-nya juga lumayan, tapi upgrade ke barang-barang seperti itu ya memang worth it sih. Jadi kalau soal kesimpulan ya belum bisa bilang apa-apa juga sih. Selain dari ini bodinya yang memang cakep, bagus, simple, low profile gitu, dan yang putihnya sih keren. Terus untuk layarnya juga dia oke, mantep, dipakai ngegame ya jelas lah, namanya TUF Dash buat gaming gitu, bisa dipakai ngegame, aman, lancar lah. Buat dipakai content creator ya jelas bisa, kan warnanya udah oke, untuk layarnya sendiri udah cakep. Apalagi ya? Ya udah sih. Oh iya, nggak lupa mention juga, kalau si TUF Dash ini memang dirancangnya ini grand design-nya itu untuk lebih mobility ya, lebih ke arah mobility. Jadi untuk dari segi beratnya dia didesain untuk lebih ringan daripada yang TUF gamingnya sendiri. Dan dari segi daya tahan baterainya dia dibuat lebih tahan lama juga gitu. Ya at least itu rencana mereka. Ketahanan baterainya itu rencananya seperti itu, tujuannya seperti itu. Walaupun kenyataannya sih buat yang satu ini ya, pas kita tes ternyata nggak tahan lama-lama banget juga. Kalau dipakai zoom itu ya, zoom meeting paling baru jalan sekitar 1 jam aja udah dari 85% turun jadi 29%. Agak boros ini ya, tapi mungkin karena ini belum barang yang final ya, mereka masih meracik sedemikian rupa supaya gue sih mengharapkan nanti final produknya dia bakal lebih oke, bakal lebih sesuai dengan grand design rencana awalnya itu. Nah, atau mungkin bisa dipasang di mode silent, karena tadi pas dipakai buat tes Zoom meeting itu kita sih cuma pasang di mode performance aja ya. Soalnya kan pada dasarnya kalau laptop itu dipakai ya kita pasang performance aja gitu, karena kalau lagi perlu ngebut ya bisa ngebut, lagi perlu ngadem pelan ya bisa pelan gitu. Jadi sekian dulu aja hands on-nya dari GeekUp buat laptop yang satu ini, Asus TUF Dash F15 2022. Kalau suka dengan video ini boleh kasih like, untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.